Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak, amin. Langsung ya guys ya. Video kali ini saya mau bahas tentang market structure. Ya, ini saya sebutnya, kita kenal lah di dunia forex, market structure is king. Jadi rajanya untuk analisa itu ya market struktur ya guys ya, struktur market. Nah, saya sendiri sangat suka guys dengan struktur market ini. Ya, gini guys, di dalam sebuah market, pertanyaan besarnya ya, big question, itu sebenarnya arah harga itu mau kemana sih? Gitu kan? Ya, ini arah harga mau naik atau mau turun nih? Itu big questionnya kita dalam analisa. Ya kan? Nah, di market struktur ini guys, kita bisa mengetahui tendensi arah harga. Dengan kita memahami konsepnya ya, struktur market, kita akan mengetahui indikasi-indikasinya guys. Dan itu sangat bagus. Ya, saya sendiri pertama-tama dalam analisa ya, ingat ya, pertama-tama dalam analisa itu melihat struktur marketnya terlebih dahulu. Ya, maka ini adalah menurut saya ya, bagi kita yang baru belajar di dunia trading, ini adalah pertama-tama yang kita harus tahu konsep dasarnya guys. Ya, jadi teman-teman jangan di skip ya, supaya tidak kehilangan informasi di dalamnya. Ini penting guys. Ini menurut saya sih, tapi nggak tahu nanti teman-teman bagaimana. Tapi selama yang saya pelajari ini, bahwa market structure is king. Nah, itu aja sih. Teman-teman boleh ya mengartikan apa ya, kenapa kok disebut rajanya. Ya, oke, langsung ya guys ya. Oke, pertama saya akan tunjukkan seperti ini. Di dalam sebuah tren ya, pergerakan harga, kan ada pergerakan naik, pergerakan turun ya. Ini uptrend, ini downtrend ya, atau sideways ya. Kita kenal itu ya, 3 trend ya, trend up, trend down, sama trend sideways. Nah, itu dulu. Oke, kita akan membahas ini guys, trend up sama trend down. Kita tidak bahas ini dulu ya guys ya. Ya, kita tidak bahas ini dulu. Oke. Contoh, ada pergerakan seperti ini ya guys ya. Harga mengalami kenaikan, terus ada koreksi, naik lagi, koreksi lagi, naik lagi, koreksi lagi, naik lagi. Ya, sering ya kita temui seperti itu ya. Nah, ini apa yang bisa kita pelajari? Ya. Nah, di sini biasa kita sebut low, ini high-nya ya. Di sini higher low. Artinya low yang lebih rendah. Kayak gitu ya. Kalau di sini higher high. High yang lebih tinggi. Di sini higher low, di sini higher high. Ya, dan begitu seterusnya. Ya. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari struktur market yang seperti ini? Nah, gini guys. Nah, ini ya. Ini pergerakan harga naik. Seret. Lalu dia turun nih. Nah, ya, ini kita sebut swing. Swing ini itu adalah level yang penting guys, bagi saya ya. Ini swing, ini swing, ini swing, ini swing. Itu level yang penting. Artinya apa? Di level itu harga berbelok cukup drastis. Ya, kita harus mengetahui, memahami makna dari swing itu guys. Ya. Oke. Nah, ini naik, lalu ini koreksi, kemudian ini naik lagi. Nah, yang bisa kita pelajari dari sini itu ini guys. Swing high ini itu di break. Ya. Nah, di break ini artinya mempunyai indikasi guys. Harga masih bisa untuk naik.
ya. Ingat, ini ada indikasi gitu loh. Nah, apakah kita langsung open entry buy di sini? Nah, pertanyaannya seperti itu kan? Tidak mesti harus langsung open buy di situ, guys. Tidak mesti. Akan jauh lebih aman ketika kita menunggu retrace-nya gitu. Ya. Kecuali memang di sini ada candle impulsif ya. Kita bisa langsung OP buy. Ya. Ini sih biasanya trader-trader yang breakout trader ya, itu suka ya ketika di break ini itu dia langsung buy. Atau bisa jadi gini, waktu ini mau naik ya, breakout trader itu memasang buy stop di sini. Nah, ketika sudah ngebreak ini, boom, langsung tertrigger ya buy stopnya, lalu jalan nih running seperti itu ya. Nah, kalau saya sih, saya lebih suka untuk menunggu retrace-nya guys. Ketika level ini di break ya, nah ini menunggu retrace ini untuk siap-siap ya, kita ancang-ancang untuk open buy gitu ya. Nah, di sini kita mendapatkan konfirmasi yang bagus, maka kita bisa open buy. Nah, di situ guys. Itu kalau style saya ya, biasanya seperti itu. Jadi break, nunggu retest, ada konfirmasi yang bagus berupa rejection atau engulfing. Nah, seperti itu ya. Kita OP buy. Ya, karena di sini tadi struktur yang di break ini merupakan indikasi. Oke, lalu apalagi yang bisa kita pelajari dari ini? Nah, ini guys, level swing ini ya, ini kedepannya itu bisa menjadi potensi area bounce. Ya, ingat, potensi. Sorry. Ya, bisa berpotensi menjadi area bounce. Nah, di mana? Ya sini. Kalau kita garis ya, seret. Nah, ini level resisten. Lalu di sebelah kanannya itu nanti bisa berpotensi menjadi level support. Biasa kita kenal RBS ya, resisten become support. Nah, makanya saya tadi bilang gini, nunggu retrace-nya, ancang-ancang di area bounce. Karena area bounce ini cukup bagus guys untuk memantulkan harga lebih jauh gitu loh ya. Nah, konsep seperti ini harus kita pahami guys ya. Nah, ini berlaku terus seperti ini. Bentar ya. Nah, ini sama, ini break ya, break swingnya, artinya ini indikasi. Kalau saya masih menyebutnya indikasi, bukan konfirmasi. Ini break, konfirmasi langsung buy. Nah, nggak harus seperti itu guys, ya. Yang paling aman memang kita menunggu retestnya. Ya, kalau untuk breakout ini, artinya ini pembatalan harga, itu ada di itu ya, materi FTT itu loh, continuation, yang materi ini ya. Nah, itu nanti bisa dipadukan dengan materi itu gitu guys. Oke. Aduh, kehapus ya. Bentar ya. Nah, lalu guys, misalkan ya, dari sini dia koreksi ya, dia naik tapi tidak sanggup membuat higher high gitu loh, mentok di sini. Nah, ini nggak bisa ditembus. Nah, ini juga indikasi guys gitu loh. Ini indikasi ya bahwa sudah nggak sanggup lagi membuat higher high. Nah, ketika harga ini turun sampai menembus swingnya ini, swing low ini,
Nah, ini menjadi indikasi lagi. Harga kemungkinan akan turun, guys. Jadi seperti itu. Nah, yang terjadi skenarionya bisa seperti ini. Dia retest, kemudian baru dia turun. Nah, seperti itu. Jadi, yang perlu kita pahami dalam konsep market structure itu ya, level-level swing ini kita harus paham betul, guys. Ya, arti level ini di break itu apa? Nah, cara membacanya di break ini itu kenapa ya kok di break? Ya, berarti level resisten ini menjaga harga untuk naik itu dikalahkan gitu loh sama buyer. Ya. Artinya ada indikasi harga masih bisa naik. Kayak gitu. Nah, ketika dia retest dapat konfirmasi yang bagus, kita bisa open buy. Ya, seperti itu, guys. Ya. Nah, contoh yang di sini ini tadi, ya setidaknya ini sejarahnya, guys. Sejarahnya double top. Jadi dari market struktur ini kita mengetahui, gitu loh. Oh, ternyata double top itu kalau dibaca secara historikal ya. Wah. Kayak gitu ya. Secara historical itu nggak mampu membuat higher high gitu loh. Maka ada tendensi, ada indikasi harga bisa turun. Ini menjadi indikasi harga turun. Lalu ini swing ini di break, ya ini juga menjadi indikasi harga turun. Tunggu dia retest, itu akan lebih bagus. Dapat konfirmasi yang baik, kita bisa open sell, maka peluang harga turun lebih besar, guys. Seperti itu. Ya. Nah, level ini, ya swing ini support juga berpotensi, guys, ke depannya untuk menjadi area resisten yang bisa kita sebut SBR, support become resistant. Ini area bounce. Nah, gitu loh. Ya. Nah, ini juga bisa dipadukan dengan penggaris, guys. Ya. Swing-swing ini, support-support ini dihubungkan, guys. Sret. Nah, ya kan? Trendline ini ya di break. Ya, di break. Nah, ini juga indikasi, guys. Ya, artinya ini kan support, tapi supportnya berupa miring gitu loh. Ingat ya, video penggaris itu ya. Nah, trendline ini alat bantu, guys. Bisa membantu kita gitu loh dalam struktur marketnya. Ya. Nah, ketika trendline ini di break, ini naik, koreksi, dapat konfirmasi yang bagus, maka harga akan turun. Kayak gitu ya, guys ya. Oke, contoh ya, guys ya. Nah, seperti ini. Harga naik ya, sret, terus turun, terus sret. Nah, ini nggak mampu menembus higher high yang ini. Ya, ini hanya sampai level ini, guys. Nah, ini sejarahnya head and shoulders. Nah, seperti itu ya, guys ya. Ya muter-muter itu aja. Muter-muter market structure. Kayak gitu. Contoh lagi, naik ya. Ini naik ya. Ini membuat koreksi. Tapi koreksinya kok malah ngebreak swing low. Nah, ya, malah ngebreak swing low. Gitu. Ini yang pertama kali menjadi indikasi naik. Lalu dia koreksi, tapi nembus swing low. Ini menjadi indikasi turun. Nah, kita bingung kan? Mau pakai indikasi yang pertama atau indikasi yang kedua? Gitu loh. Nah, maka jika kondisi market seperti ini, indikasi yang pertama pending dulu. Ya. Jangan nanti di sini ketemu support, OP buy, jangan. Ya.
cukup beresiko. Karena swing low-nya ini sudah di break. Swing low di break artinya indikasi turun. Ini indikasi yang baru guys. Indikasi kedua. Ya. Nah, alangkah lebih baik nanti cari peluang untuk OP sell. Nah, di sini biasanya itu naik dulu guys, retest ya. Kemudian dapat konfirmasi dia turun. Dapat konfirmasi dia akan turun guys. Untuk menjalankan indikasi yang nomor 2 ini loh. Ini jawabannya, harga turun. Nah, ini guys adalah sejarahnya Quasimodo ya. Dia membuat higher high, dia juga membuat lower low. Di sini ada bahu kiri, ada bahu kanan. Nah, kayak gitu ya guys ya. Jadi teman-teman kalau yang sudah paham ya mengenai setup entry itu bagaimana, mungkin dari chart pattern, dari SND, dari apapun itu, nah itu sejarahnya itu harus tahu dulu. Nah, untuk mengetahui sejarah historical price-nya itu akan sangat bagus ketika kita memahami ini guys, market structure. Ya. Kita memahami arti-arti swing ini. Level-level di swing itu. Ya, ketika level di swing itu di break. Nah, itu bagaimana cara kita membacanya guys? Nah, kalau saya menyimpulkan dari sekian saya belajar itu, saya memakai bahasa indikasi tadi. Jadi ketika level swing di break, artinya oh itu saya mendapatkan indikasi. Maka yang harus saya lakukan adalah menunggu harga retest ya. Setelah harga retest, ketika saya mendapatkan konfirmasi, saya nggak ragu akan hajar sesuai dengan indikasinya. Nah, seperti itu guys cara saya. Jadi seperti di video yang ini ya, saya menganjurkan ke teman-teman bahwa dalam analisa itu teman-teman harus tahu urutan analisanya dari mana. Jadi tidak sekedar ada teman-teman menghafalkan ya, ada setup entry sell, ada supply langsung di sell. Enggak seperti itu. Ada demand, ada setup entry demand, pokoknya ada demand langsung buy. Enggak seperti itu guys. Teman-teman harus tahu dulu historical pergerakan harga market sebelumnya itu bagaimana. Nah, melalui market struktur ini ya, kita akan bisa membaca market maunya kemana gitu loh ya. Pergerakan candlestick yang menyusun sebuah struktur itu menginformasikan kepada kita guys akan sesuatu yang terjadi nanti ke depannya. Harga akan naik atau harga akan turun. Nah, kayak gitu ya guys ya. Saya harap penjelasan saya ini simple ya guys ya. Jadi intinya gini, teman-teman harus mengetahui ini aja guys, tahu di mana level-level swingnya gitu loh. Nanti kan ada candlestick ya. Di sini kan ada candlestick gitu. Nah, swing itu harga berbelok yang cukup tajam istilahnya. Ya, teman-teman harus tahu level itu dulu. Lalu level itu nanti berfungsi sebagai apa? Kayak gitu. Ya. Ini juga berlaku di downtrend loh guys, ya. Nah, ini di break ya. Ini berpotensi menjadi area bounce, ini koreksi, kemudian dia mantul. Nah, ini menjadi indikasi lagi gitu. Nanti kalau ada harga koreksi, ketika nggak mampu menembus swing high ini, walaupun di tengah sini ya, tetap bisa turun gitu loh. Ya, jadi setidaknya ini. Nah, level swing ini itu kita pantau guys. Walaupun dia masuk itu enggak apa-apa,
selama dia nggak menembus swing tertingginya kalau downtrend ya, kalau market lagi downtrend. Nah, ketika kalau harga ini nembus gini, nah itu berbahaya. Maka analisa kita untuk OP sell karena indikasi ini jangan diteruskan. Kayak gitu ya, paham ya? Ya, jadi nanti kalau teman-teman ada yang belum paham, memang butuh diulang-ulang ya guys ya. Bisa diulang lagi video ini. Coba teman-teman pahami, karena market structure ini menurut saya itu yang pertama-tama kita dalam melakukan analisa guys. Ya, kita tahu strukturnya terlebih dahulu, baru nanti kita padukan nih dengan yang sudah kita pelajari. Konsep dasar reversalnya bagaimana, konsep dasar continuation ya, follow the trend itu bagaimana. Nah, jadi di sini kita belajar bertahap ya guys ya. Jadi kita sudah membahas reversal, kita sudah membahas continuation atau FTT, dan kita sudah membahas market structure. Ya, dengan saya selipin bantuan trendline itu, penggaris itu, teman-teman combine. Ya, saya yakin teman-teman nanti bisa. Di next video saya akan itu ya guys ya, membuat penerapannya di MetaTrader ya guys ya. Saya tidak akan lanjut di sini karena nanti takut kepanjangan ya. Jadi di next video saya akan buka MetaTrader, saya akan memberikan sedikit contoh bagaimana cara menentukan swing-swingnya ya guys ya. Cara kita menentukan swing high, swing low itu di mana. Jadi belajar kita semakin seru ya guys ya. Oke, ya. Saya harap sih teman-teman tetap semangat ya, dan terus semangat, fokus ya dengan apa yang kita pelajari. Ya, oke. Cukup segitu dulu ya guys ya. Semoga penjelasan saya ini mudah dipahami, dan jika teman-teman baru nonton sekali ini belum paham, boleh ya diulang kembali, karena ini menurut saya adalah penting guys. Yang pertama-tama harus kita ketahui konsep market struktur ini, kayak gitu ya. Oke, sampai jumpa di next video ya. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak, amin.